Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak ustaz semuanya, anak kelas 4A, barakallahu fikum. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran Quran Hadis, pada pelajaran yang keenam dengan judul Mengenal Isti'adzah dan Basmalah. Mungkin anak-anak ustaz semuanya istilah ini tidak asing lagi, yaitu isti'adzah dan basmalah, karena sering kita baca di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita hendak membaca Al-Quran. Namun ada baiknya kita mengulang kembali, kita membaca penjelasan yang ada di buku. Yang pertama, isti'adzah. Isti'adzah atau dikenal juga dengan ta'awudz, artinya yaitu berlindung kepada Allah dari godaan dan gangguan setan. Jadi kita sering mendengar ustadz-ustadz mengatakan baca ta'awudz dulu. Ya, ini dia ya, sama dengan baca isti'adzah. Maknanya sama, yaitu berlindung kepada Allah dari godaan dan gangguan setan. Sebelum membaca Al-Quran, kita disunnahkan untuk membaca isti'adzah. Apa lafaz dari isti'adzah tersebut? Lafaz isti'adzah yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, basmalah. Basmalah dibaca setelah membaca ta'awuz atau setelah membaca isti'adzah. Ketika kita membaca awal surah Al-Quran, kecuali pada surah At-Taubah tidak membaca basmalah, hanya membaca ta'awuz saja. Bacaan basmalah adalah sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik anak-anak ustaz semua, tentunya kita sudah menghafal lafaz dari isti'adzah atau ta'awuz, dan juga kita sudah menghafal dari lafaz basmalah. Berikut penjelasan di samping, kita akan melihat bagaimana cara-cara membaca ta'awuz atau isti'adzah dan membaca basmalah ketika di dalam Al-Quran. Baik, perhatikan. Ada 4 cara membaca isti'adzah dan basmalah pada awal surah. Yang keempatnya ini boleh kita lakukan, namun dia ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama, dipisah semuanya. Cara seperti ini adalah cara yang paling utama, ya. Cara yang paling afdal ketika kita membaca Al-Quran. Kita memisah antara ta'awuz, kemudian basmalah, baru kita membaca surah. Baik, kita contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita waqaf, kemudian kita lanjut dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita waqaf, baru kita membaca awal dari surah. Qul a'udzu birabbin nas. Baik anak-anak ustaz semuanya, ini merupakan cara yang paling utama. Cara yang kedua yaitu menyambung isti'adzah dengan basmalah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita waqaf, lalu kemudian kita membaca awal surah. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu menyambung basmalah dengan awal surah, sedangkan isti'adzahnya dibaca sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita waqaf, lalu kita baca basmalah bersambung dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, ini adalah cara yang ketiga. Cara yang keempat yaitu disambung semuanya.
dari ta'awuznya, kemudian disambung dengan basmalah dan disambung dengan awal surah. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik anak-anak Ustaz semuanya, keempat cara ini semuanya boleh kita praktekkan, boleh kita lakukan ya. Namun yang paling utama adalah sekali lagi cara yang pertama. Selanjutnya, apabila kita telah selesai membaca satu surah Al-Quran, kita boleh menyambungnya dengan surah berikutnya. Lalu bagaimana caranya? Ada 3 cara menyambung bacaan antara 2 surah. Yang pertama, dipisah semuanya. Dan cara ini yang paling utama. Contoh, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita waqaf, lalu baru kita membaca basmalah dan kita membaca awal surah dari surah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Cara ini adalah cara yang paling utama karena kita memisah antara satu surah dan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Cara yang kedua, menyambung basmalah dengan awal surah. Kita baca contohnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita wakaf dulu, baru kita masuk ke basmalah dan awal surah. Basmalah dan awal surahnya disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, ini adalah cara yang kedua dan juga boleh kita lakukan. Cara yang ketiga, akhir surah dengan basmalah disambung, kemudian basmalah disambung dengan awal surah yang lain. Artinya, atau kita sambung semuanya ya. Contoh, wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik anak-anak Ustaz semuanya, ini contoh dari cara baca antara akhir surah dengan awal surah yang baru, disambung semua ya. Ketiga cara ini boleh kita lakukan, namun sekali lagi cara yang pertama dipisah-pisah antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, ini adalah lebih utama. Baik anak-anak Ustaz semuanya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit lagi. Adapun cara yang salah dalam menyambung 2 surah adalah menyambung akhir surah dengan bacaan basmalah, kemudian berhenti, lalu membaca surah selanjutnya. Mengapa demikian? Karena hal itu akan memunculkan anggapan bahwa basmalah menjadi bagian akhir dari surah tersebut. Contoh, ya, ini jangan dilakukan. Ini hanya contoh yang salah. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti lalu membaca awal surah dari surah yang lain. Qul a'udzu birabbin nas. Ini salah cara seperti ini ya. Kenapa? Karena nanti bisa ayat yang wa min syarri hasidin idza hasad ini, Bismillahirrahmanirrahim, bisa dianggap menjadi satu surah. Ya, secara seperti ini tidak boleh. Kalau mau disambung, sambung semuanya. Atau kalau mau diwakafkan, kita wakaf semuanya. Atau kalau kita mau menyambungnya, kita sambungkan antara basmalah dengan awal surah. Baik, jazakumullah khairan. Sekian dari materi kita pada pagi hari ini. Bagi anak-anak Ustaz semuanya, silahkan dikerjakan latihan yang ada di bukunya di halaman 23, lalu kemudian latihan yang di halaman 24. Namun ada sedikit tambahan latihan untuk kalian semua. Bacakan satu praktek dari 4 cara membaca isti'adzah dan basmalah pada awal surah, kemudian direkam.
Kemudian juga bacakan 3 cara menyambung bacaan antara dua surah. Kalian tinggal pilih cara yang mana yang kalian mau bacakan. Mau cara 1, 2, atau 3. Dan begitu juga yang ini mau baca cara yang ke-1, kedua, ketiga, atau keempat. Silahkan dipilih dan direkam dikirim ke Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.